说他不是的，那个也挺正常。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran: wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Oleh karenanya, Allah mengancam keras bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Bahkan syukur kepada Allah adalah sebagai bentuk penyempurna daripada peribadatan kita kepada Allah. Apa kata Allah? Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Selama kita tidak bersyukur kepada Allah, itu artinya kita ini dianggap bermain-main, Pak, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang telah lalu, alhamdulillah, pembahasan kita sudah pada sampai ayat yang ke-26. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Artinya adalah di sini para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengartikan, ada yang menafsirkan bahwasanya khitamuhu misk artinya adalah mizajuhu misk. Campuran daripada khitamuhu ini kembali kepada ar-rahim. Maksudnya adalah khomer, ya, atau minuman keras nanti di surga itu bercampur dengan apa? Misk. Maksudnya misik ya, minyak wangi misik.
Ada yang pernah ngerasain Pak, minyak wangi misik? Ya, konon katanya paling wangi ini minyak. Paling mahal ini minyak. Misik ini paling berharga, paling bernilai ya. Ini minyak wangi misik. Ada yang pernah ngerasain? Mas Wildan pernah ngerasain? Belum pernah ya. Ini mahal ini katanya. Nah, kelak minuman keras di surga itu akan bercampur ya, dicampur oleh Allah Ta'ala dengan misik. Begitu ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, khitamu maksudnya adalah penutupnya. Andai kata satu gelas minuman khamr nanti di surga, ada 10 teguk ini, maka ditegukan terakhir, ditegukan yang ke-10, maka apa namanya tercium aroma misik. Ditegukan pertama enggak tercium. Ditegukan yang kedua tidak, sampai ke-9 enggak ada. Ya enggak ada aroma misik. Nanti ditegukan yang ke-10 ada aroma misik. Ini pendapat yang kedua, gambarannya seperti itu. Adapun pendapat yang ketiga adalah aromanya dari awal sampai akhir ini misik. Begitu ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya benar-benar khamr nanti di surga itu sangat jauh berbeda dengan apa? Khamr di dunia. Siapa yang tidak mau meminum khamr semodel ini? Ya, tidak membahayakan, tidak pula memabukkan, ya, tidak menutup akalnya orang yang meminumnya. Nah, adapun khamr di dunia bagaimana Pak sifatnya? Ada yang bisa menjelaskan? Barangkali dulu pernah pengalaman, begitu ya. Ngalamin dulu ya, minum minuman keras. Maksudnya keras tuh barangkali batu di blender gitu ya. Patakur gitu ya. Main debus gitu misalkan. Nah, maksudnya minuman keras di sini adalah seperti whisky. Nah, ini ngomong-ngomong minuman keras. Lagi rame di media maya ya. Ada minuman keras yang namanya itu Nabi. Ya, itu konon katanya wallahu alam fermentasi daripada anggur whisky, tapi dinamakan nabit dan di sana ada sertifikat apa namanya halal ya, halal, ada logo halal. Dari mana? Bukan dari MUI tapi dari Depan. Nah, wallahu alam klarifikasinya seperti apa. Nah, konon katanya ini adalah whisky. Nah, di apa namanya diletakkan logo halal, wallahu alam ya. Apakah halal benar-benar halal atau tidak? Nggak ngerti begitu ya. Nah, ayo ikhwah, tentu minuman keras di dunia itu yang merusak akal. Bahkan bisa dikatakan sebagai induknya kemaksiatan itu yang minuman keras. Coba kita lihat betapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia saat ini. Entah itu pembunuhan, entah itu pembegalan, entah itu pencurian, entah itu pemerkosaan dilatar belakangi oleh pelakunya yang mabuk. Ini sering kali terjadi seperti ini. Lagi-lagi pelaku pembunuhan mabuk, lagi-lagi pelaku pemerkosaan sedang mabuk. Ini terjadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat keras mencaci atau mengharamkan yang namanya khamr. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, dan seterusnya disebut nama-nama kemaksiatan seperti apa? Al-maisir, judi, wal ansab, seperti apa? Apa namanya menyembah, mempersembahkan sesajian untuk berhala, wal azlam, ya, undian, begitu ya, yang diharamkan, begitu ya. Apa kata Allah? Rijsun min amali syaitan. Najis ini, kotor ini kata Allah. Min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan syaitan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bisa menjauhi amalan-amalan tersebut. Apa kata Allah? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah kemaksiatan-kemaksiatan tersebut la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan beruntung. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini tentang minuman keras di dunia. Ya, siapa yang nggak mau minum minuman keras di surga, Pak? Semuanya mah penasaran kita, ya. Penasaran kayak gimana sih minuman keras di surga kelak begitu ya. Gambarannya begitu mengenakan begitu ya. Aromanya itu seperti misik, ya, bahkan dicampur dengan misik, Masya Allah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang sama, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam hal itu, ya, di dalam menerjemahkan atau menafsirkan ayat ini, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dijelaskan di dalam kitab Aunur Rahman fi Tafsiril Quran.
Wa fil husuli ala hadzal na'im wal 'ishil karim wal khairil 'amim falyatasabaq al mutasabiqun. Dan untuk menghasilkan kenikmatan-kenikmatan ini, wal 'ishil karim, dan kehidupan yang mulia ini, maksudnya kenikmatan di dalam surga. Maksudnya kehidupan yang mulia di dalam surga. Wal khairil 'amim, dan kehidupan dan kebaikan-kebaikan yang terus-menerus. Maka hendaknya kalian berlomba-lomba. Maksud daripada ayat ini, ketika kita ingin mendapatkan nikmat-nikmat yang telah Allah jelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin, yang diperuntukkan untuk al-abrar, ya, orang-orang yang akan masuk dalam surga dan mendapati tingkatan yang tinggi, bahkan tingkatan al-muqarrabun, maka hendaknya kita berlomba-lomba, ya. Sebab kenikmatan di dalam surga apa? Gak bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan berleha-leha. Gak bisa dengan bersantai-santai, ya. Apalagi dengan bermaksiat. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, kurang lebih ketika ditanya oleh seseorang, wahai Imam, kapan kita beristirahat? Ya, apa kata Imam Ahmad? Nanti istirahatnya ketika dua telapak kaki kita sudah berada di surga. Ya, artinya di dunia ini kita ini tempatnya berlomba-lomba, berusaha semaksimal mungkin dengan apa? Dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan segala nikmat yang ada di dalam surga. Ini waktunya apa? Ya, ini waktunya kita untuk berlomba-lomba. Kapan lagi? Besok kalau mati, nggak ada yang namanya perlombaan dalam kebaikan. Ya, Allah memerintahkan fal yatanafasil mutanafisun. Maka hendaknya kalian berlomba-lomba untuk itu. Diperintahkan kita untuk berlomba-lomba. Nah, kenapa Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba? Ya tentu untuk alasan itu. Dan aslinya kita mampu untuk berlomba-lomba. Karena setiap kita memiliki naluri, Pak, untuk menjadi pemenang. Ya, setiap kita memiliki naluri untuk menjadi pemenang. Karena kita tahu bahwasanya yang namanya pemenang, yang namanya menang itu identik dengan apa? Dengan keberuntungan, dengan pujian, dengan kebahagiaan. Sementara kekalahan adalah identik dengan apa? Dengan apa? Dengan kesedihan, dengan kekalahan, dengan kerugian, dengan celaan. Makanya orang nggak mau ada yang kalah. Ya, pengennya menang. Begitu ya. Terlebih dalam hal kebaikan. Nah, hanya saja ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba, dengan cara apa? Nah, ini yang barangkali banyak orang yang nggak paham. Ya, pentingnya kita belajar. Ya, agar kita diingatkan kembali kalau kita sudah tahu bahwa sejatinya kita ini diperintah oleh Allah untuk berlomba-lomba, bukan untuk apa? Menjadi orang yang paling terakhir dalam melakukan kebaikan, bukan, tetapi untuk menjadi pemenang, berlomba-lomba dalam segala kebaikan. Ya, berlomba-lomba dengan apa? Kata muallif di sini, bi'amalil birri, min fi'li ta'ah wal qurbat wal khairat wal a'mal salihat wal bu'di anil manhiyat. Adalah dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Entah itu menjalankan ketaatan dan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, atau kebaikan-kebaikan, ataupun amalan-amalan soleh. Maka dengan itu semua. Dan juga wal bu'di anil manhiyat, dan menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Maka dengan inilah kita berlomba-lomba kebaikan. Ya, andai kata kita mampu berlomba-lomba apa? Kita melakukan apa namanya, selalu terdepan ya dalam melakukan kebaikan, paling banyak di dalam melakukan kebaikan, kita akan mampu untuk mencapai derajat yang paling tinggi, Pak. Jadi ketika disebutkan ya di ayat sebelumnya tentang al-abror, itu saja sudah tinggi sebetulnya. Ya, tetapi perlu kita bedakan. Al-abror itu artinya apa? At-tawassu fil khair. Itu orang yang banyak melakukan kebaikan. Katsirul khairi wa ta'ah. Ya. Katsirul khair berarti banyak melakukan kebaikan dan ketaatan. Hanya sebatas banyak, Pak. Untuk menjadi al-abror, cukup banyak melakukan kebaikan dan ketaatan, maka sudah menjadi al-abror. Tapi belum menjadi tingkatan yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah al-muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang bukan hanya sebatas banyak melakukan kebaikan, tetapi sekaligus mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan. Maka mereka ini adalah al-muqarrabun. Al-abrar masih kalah. Kalau al-abrar masih sekedar banyak,
Tapi al-muqarrabun semisal Abu Bakar, ya, semisal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya para sahabat Nabi itu paling senang yang namanya berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Barangkali seringkali kita dengar hadisnya sebagai motivasi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berinfak, untuk bersedekah, maka Umar saat itu termotivasi untuk mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Karena selama itu Umar tidak pernah mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, nggak pernah bisa mengalahkan. Lagi-lagi Abu Bakar yang lebih dulu untuk melakukan kebaikan. Lagi-lagi Abu Bakar yang lebih banyak melakukan kebaikan. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar untuk apa? Para sahabat Nabi untuk melakukan apa? Infak. Maka di saat itu Umar datang lebih dulu, Pak. Dengan membawa apa? Setengah hartanya. Ya, kalau misalkan hadirin ada yang punya 10 miliar misalkan, ya, maka setengah hartanya berapa, Pak? 5 miliar. Ya, sanggup nggak kira-kira kita memberikan setengah hartanya? Nih Pak Takur nih misalkan, ya, untuk fakir miskin misalkan, ya. Pak Takur yang nerima 5 miliar gimana? Gemeter nggak kira-kira Pak Takur? Gitu ya. Iya, seperti itu, ya. 5 miliar. Nah, ternyata ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang dengan membawa setengah hartanya, Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya, Pak. Ya, berlomba-lomba. Itu biasa di kalangan sahabat. Karena mereka tahu bagaimana kedudukan al-muqarrabun yang mendapatkan nikmat yang luar biasa. Yang nikmatnya mengalahkan nikmatnya siapa? Al-abrar. Nanti akan dijelaskan. Di antara nikmat yang didapat oleh al-muqarrabun. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, wa mizajuhu min taslim, ay wa mizajuhu, adapun arti atau tafsiran daripada mizajuhu adalah ay ma yumzaju bihi wa yukhlatu hadzal rahiq alladhi yusqa minhu al-abrar, adalah yang dicampurkan, sesuatu yang dicampurkan, ya, dengan minuman khamr. Ya, wa mizaju maksudnya campurannya, ya, campuran daripada khamr itu yang akan diberikan kepada siapa? Kepada al-abrar. Campurannya dengan apa? Ya, selain dengan misk, maka campurannya dengan min tasni, ya. Jadi nanti sifat daripada khamrnya yang akan diminum oleh al-abrar selain dicampur dengan misk, aromanya seperti misk, maka rasanya pun akan dicampur dengan apa? Dengan tasnim. Apa itu tasnim? Min syarabin, min ainin, bersama tasnim, ya, sebuah minuman dari mata air yang bernama tasnim. Tunba'u minal tanba'u minal firdaus fi a'lal jannah. Maka apa namanya sumbernya itu dari apa? Dari surga Firdaus, yang mana surga ini adalah surga yang paling tinggi. Wa huwa afdalus syarabin ahli jannah. Maka tasnim ini adalah minuman yang paling utama. Kalau paling utama berarti paling enak, Pak. Paling lezat, ya. Kalau kita barangkali belum tahu, Pak, minuman apa yang paling enak di surga nanti adalah tasnim namanya, Pak. Masih kalah madu. Masih kalah susunya surga. Masih kalah apa namanya khomernya surga. Masih kalah dengan tasnim. Ya, ini minuman yang paling afdal. Ya, kalau di dunia apa, Pak? Minuman yang paling enak di dunia apa, Pak? Hah? Bandrek tah bajigur, Pak Takur. Hah? Bagi orang tua dia yang sering masuk angin ya bandrek gitu sama bajigur gitu ya, hangat enak gitu ya. Bagi yang muda ya es teh manis gitu ya, kopi. Tapi sekarang yang lagi favoritnya kopi, Pak, ya. Di mana-mana bermunculan kafe-kafe, ya. Masya Allah, sepanjang jalan itu kafe, kemana-mana ada, ya. Mungkin itu saat ini yang paling enak itu adalah kopi, ya. Kopi pun berbagai macam, ada kopi gayo, ada kopi Lampung, ada kopi Cerme, ada kopi ini dan itu, ya. Yang hafal ya tukang kopinya begitu ya, sama yang hobi minum kopi begitu ya. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Maka tasnim inilah yang akan diminum oleh al-muqarrabun. Adapun al-abrar minum tapi masih sifatnya campuran. Enggak murni tasnim tapi dicampur dengan khamr, begitu. Seperti itu. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ketika tasnim ini berada di Firdaus, surga yang paling tinggi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada para sahabat, "Faida sa'altumillah fasaluhul Firdaus." Maka apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah Firdaus. Pak, seburuk apapun kita, ya, sekurang apapun kita, maka tetap ya, kita ini harus pede dalam meminta kepada Allah. Minta nggak, jangan tanggung-tanggung. Minta surga Firdaus ya kepada Allah. Andai kata Allah mengabulkan doa kita, Pak, seburuk apapun kita, maka akan Allah berikan taufik kepada kita untuk mudah di dalam menjalankan ketaatan. Andai kita punya banyak dosa, akan mudah bagi kita untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Begitu ya, Pak ya. Seperti halnya kita minta sehat ya. Meskipun pola hidup kita nggak sehat saat ini, andai kata dikabul oleh Allah Ta'ala ya, maka Allah akan berikan kepada kita apa? Pola hidup sehat. Ya. Di sini Allah Subhanahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita meminta banyak-banyak kebaikan kepada Allah. Minta ketakwaan. Kalau minta takwa berarti minta syaratnya untuk mendapatkan surga Firdaus. Ya, adapun minta Firdaus adalah tujuan. Ketika kita minta takwa adalah agar kita mendapatkan surga Firdaus. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainan yashrabu bihal muqarrabun." Ainan ya, sebagai mata air, yaitu mata air ya, ini masih mensifati siapa? Tasnim. Ya, sudah berganti ya, sudah berganti tema. Kalau tadi sebelumnya yang diceritakan oleh Allah, yang dibahas, yang dijelaskan oleh Allah adalah khomer, yang bercampur dengan apa? Dengan misk, yang bercampur dengan tasnim. Kalau sekarang dalam ayat ini, aina yashrabu bihal muqarrabun, adalah sifat daripada air mata tasnim. Ainan, mata air, kata Allah, yashrabu bihal muqarrabun, yang dengannya orang-orang al-muqarrabun meminum tasnim tersebut. Benar-benar Pak, al-muqarrabun, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, maka mereka akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, berbeda ya, keutamanya dengan siapa? Dengan al-abror. Kalau al-abror tadi meminum ya, meminum minuman yang campuran seperti tasnim ini, dicampur dulu dengan khamr. Enak sih enak Pak, tapi berbeda rasanya dengan apa? Dengan tasnim yang murni. Dan minuman ini akan diminum oleh siapa? Al-muqarrabun, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ya, ayo mari kita berlomba-lomba dengan ya, kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, tingkatan-tingkatan ya manusia ya di dalam Al-Qur'an, dalam surat Fatir ayat 32. Thumma awrathnal kitab alladhina astafaina min ibadina. Kemudian aku memberikan kitab kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum zalimun linnafsi. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Jadi ketika Allah memberikan kitab Al-Quran Pak, kepada manusia, kepada hambanya, maka akan terbagi menjadi 3 golongan. Yang disebut dalam surat Fatir ya, ayat 32. Golongan yang pertama adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Diberikan Al-Quran, diberikan petunjuk oleh Allah, tapi dia tidak mau mengikuti petunjuk. Seperti siapa? Orang-orang munafik, orang-orang fajir, orang-orang fasik. Sudah dijelaskan ini halal, ini haram, tapi lebih memilih yang haram. Sudah tahu bahwasanya keuntungan ibadah ini dan demikian, gak mau ibadah ya, lebih memilih untuk apa? Untuk santai-santai. Maka mereka adalah zalimul linafsi, orang-orang yang menzalimi dirinya. Dan orang-orang seperti ini akan keras sekali mendapatkan siksanya. Ya, orang muslim, dia belajar Al-Quran, dia tahu bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, gak mau untuk mengamalkan Al-Quran, maka akan mendapatkan siksa yang sangat keras. Kita nggak usah berbicara di neraka Pak nanti. Di kuburan, ya, orang-orang yang model seperti ini, ya, orang yang belajar tapi nggak mau mengamalkan, ya, maka kelak di alam kuburnya Pak, kepalanya akan dihancurkan, ya, dihancurkan, ya, diremukkan. Hancur itu seperti apa? Ya, kita maklum ya, kalimat hancur itu berarti dihancurkan begitu ya. Nah, dihancurkan terus-menerus. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ya.
Kalau dihancurkan berarti matanya yang keluar, mungkin juga hancur, otaknya juga hancur, begitu ya. Ampolonya juga hancur. Apalagi Pak Takur? Iya, seperti itu ya. Hancur sudah. Sampai kiamat dihancurkan. Ya, gimana rasa sakitnya? Kenapa demikian? Karena dia mempelajari Al-Quran, tapi nggak mau mengamalkan Al-Quran. Ya, semoga kita tidak digolongkan di dalam golongan seperti ini. Amin. Kemudian tingkatan berikutnya, wa minhum muqtasidun. Dan di antara mereka ada muqtasidun. Muqtasidun ini adalah al-abrar. Ya, muqtasidun ini adalah al-abrar. Orang yang banyak melakukan kebaikan, tapi tidak sampai kepada berlomba-lomba. Ya, dia banyak melakukan sholat sunnah, dia banyak melakukan ibadah apa namanya puasa sunnah, ya nggak usah ditanya masalah wajibnya pasti, ya maka dia melakukan ibadah sunnah, begitu ya, dia sedekahnya juga banyak, begitu ya, sholat malamnya juga banyak, begitu banyak, begitu ya, maka disebutkan di sini muqtasidun, ya, nama lain daripada al-abrar. Kemudian wa minhum sabiqun bil khairat, maka ini adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, nama lain daripada al-muqarrabun atau al-muqarrabin. Nah, kita tinggal pilih, Pak. Mau menjadi kelompok yang mana? Apakah zalimun li nafsi? Sudah, hadir terus di majelis ilmu, tapi nggak usah amalkan ilmu ini. Ya, kita tahu ini halal, kita tahu ini haram, pilih yang haram saja sudah. Kita tahu bahwa ini adalah kemaksiatan tapi diterjang. Hadir terus di majelis ilmu. Ya, Ustaz, kalau gitu nggak usah lah hadir di majelis ilmu. Itu lebih parah lagi. Ya, siksanya lebih parah lagi. Pokoknya kita seorang muslim gak ada pilihan lain kecuali hadir di majelis ilmu dan mengamalkan ilmu. Ya, syukur-syukur mendakwahkan, dan memang itu kewajiban bagi kita kepada keluarga kita, kepada anak kita, ya, dan kemudian sabar dalam mendakwahkan kewajiban, ya, yaitu ilmu, ya, mendakwahkan ilmu, sabar. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, andai kata ada pertanyaan seperti ini, Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita ini nggak ikut berlomba-lomba, ya? Kalau kita ini nggak ikut berlomba-lomba dalam kebaikan, sudah, tetap sholat jamaah tapi nanti datangnya paling belakangan misalkan, terus kemudian kalau misalkan kita sodakoh, ya sodakohnya itu ya pas-pasan saja padahal mampu lebih, begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ini nggak ikut berlomba-lomba, Ustaz? Nah, apakah kita ini mendapatkan keberuntungan? Tenang, Pak. Allah Maha Adil. Tetap kita mendapatkan keberuntungan. Ya, kita mendapatkan keberuntungan. Tapi tentu keberuntungan yang didapat oleh orang yang tidak ikut perlombaan itu masih kalah jauh, ya, dibanding dengan orang yang ikut perlombaan. Begitu. Di mana kata Allah disebutkan dalam sebuah ayat, walikullin darajatun mimma amilu. Dan setiap orang itu bertingkat-tingkat derajatnya, tergantung bagaimana amalan perbuatan mereka. Ya, hatta kalau seandainya kita ini nggak ikut sholat sunnah sudah, nggak ibadah sunnah, nggak ibadah, maksudnya nggak melakukan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, ya tetap masuk surga, Pak. Selama kita menunaikan yang wajib dan kemudian tidak melakukan kemaksiatan. Begitu. Karena kan hukum ibadah sunnah, ya. Ibadah sunnah, Pak, ya. Bukan sunnahnya, tapi ibadah sunnah. Orang yang tidak mengamalkan, tidak mengikuti sunnah Nabi, tersesat. Ya, bisa masuk neraka. Ya, tetapi berbeda dengan ibadah sunnah. Ingat, harus dibedakan sunnah dengan ibadah sunnah. Ya, kalau sunnah itu luas. Bahkan Islam itu kata para ulama, akidah ya sunnah. Sunnah ya akidah. Tapi ibadah sunnah itu berbeda, ya. Seperti apa? Seperti sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, seperti puasa sunnah, Senin, Kamis, Yaumul Bid, Asyura, Tasu'a, dan lain sebagainya. Nah, gimana Ustaz kalau seandainya kita ini nggak ikut, ya, tidak melaksanakan ibadah puasa sunnah, dalam hati meyakini bahwasanya itu ibadah sunnah, hanya karena malas misalkan, ya, bagaimana? Nah, hal ini sebagaimana pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi, Pak, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana dia berkata kepada Nabi, wahai Nabi, ya, bagaimana pendapat engkau wahai Nabi? Idza shallaitul maktuban, apabila aku ini melaksanakan sholat yang wajib-wajibnya saja. Wa sumtu Ramadan, dan aku hanya berpuasa Ramadan, tidak melakukan puasa sunnah. Wa ahlaltul halala wa haramtul harama, dan aku ini menghalalkan yang halal, ya, plus melakukannya. Wa haramtul harama,
Dan aku mengharamkan yang haram, plus dia itu tidak mengerjakan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an. Dan aku tidak menambahkan ya, sesuatu dalam hal itu. Maksudnya tidak menambah-nambah syariat baru. Ya, begitu. Tidak menambah-nambahkan. Sudah apa adanya saja begitu. A'adkhulul jannah, kata dia. Apakah aku ini akan masuk surga, wahai Nabi? Apa jawaban Nabi? Nah, iya, akan masuk surga. Ya, tapi surga oleh orang yang semodel ini tentu akan surganya dia paling bawah, begitu ya. Bukan surga yang paling tinggi. Surganya al-muqarrabun yang senang dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu. Di mana al-muqarrabun mereka akan melihat Allah di pagi dan petang hari. Adapun orang seperti ini yang hanya wajibnya saja, gak mengamalkan ibadah sunnah misalkan, ya gak dapat itu melihat wajah Allah. Ya, gak bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Adapun al-muqarrabun sudah bisa bertemu dengan Nabi, ya, membersamai Nabi di dalam surganya Allah. Dia akan bertemu dengan dia akan melihat Allah Ta'ala. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Ya, kita Pak, berkumpul dengan ya teman-teman di majelis ilmu saja kita sudah senang. Iya tidak? Senang ya. Kita bertemu dengan antum, ya antum bertemu dengan kita seperti ini. Senang, kita bahagia. Ya, berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang sama-sama ingin lebih baik, begitu ya. Masya Allah, bayangkan apalagi bisa bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak bisa dibayangkan bagaimana bahagianya apabila kita bertemu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini bisa didapat dengan apa? Dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan di antara kita, di antara keutamaan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba kebaikan? Di antara hikmahnya itu, Pak, mengingat kita ini umurnya itu sangat singkat. Iya tidak, Pak? Siapa yang menjamin besok kita masih hidup? Siapa yang menjamin lusa kita masih hidup? Betapa banyak orang-orang yang di bawah kita umurnya lebih dulu dia bertemu dengan Allah. Ya, betapa banyak orang-orang yang akhirnya kalah. Mereka tetap dengan kemaksiatannya, namun tidak mau bertobat, malas dengan ibadah, akhirnya mati dalam keadaan seperti itu. Ya, sedih sekali kita. Ya, kita melihat orang seperti itu saja sudah sedih, Pak. Ya, kita memikirkan bagaimana kalau seandainya kita seperti itu. Ya, tidakkah kita takut kalau seandainya kita tidak segera berlomba-lomba, maka kita pun akan menjadi orang yang kalah. Nauzubillah min dzalik. Itulah kemudian kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba. Umur kita singkat. Kita nggak tahu ya dari amalan mana kita ini akan menjadi calon penghuni surga. Ya, kita nggak bisa memastikan bahwasanya dengan kewajiban tersebut kita akan masuk surga. Kita nggak tahu. Yang terlebih dibahas di dalam banyak kitab fikih bahwasanya ibadah-ibadah sunnah ini menjadi penambal kekurangan daripada ibadah-ibadah yang wajib. Barangkali ibadah wajib kita, salat wajib kita itu ada yang kurang, maka akan ditambal, disempurnakan dengan apa? Dengan salat sunnah, sunnah yang kita lakukan. Andai kata saum Ramadan kita ada yang kurang, maka akan ditambal kekurangan itu dengan apa? Dengan puasa-puasa sunnah. Ya, banyak hal manfaat yang akan kita dapat ketika kita banyak melakukan kebaikan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, ini itu terkait dengan al-muqarrabun. Maka ya tentu ya al-jaza'u min jinsil amal ya. Seseorang itu akan mendapatkan balasan tergantung bagaimana kualitas amalannya. Ya tentu al-muqarrabun itu serba murni ya. Minumannya tasnim, murni dia ya. Dia akan meminum minuman tasnim tanpa ada campuran. Ya, karena memang ibadahnya itu benar-benar murni ya. Lebih ikhlas lagi ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang memotivasi dia sehingga dia mau berlomba-lomba? Tidak lain dan tidak bukan karena apa? Keikhlasannya yang sangat murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, ini berbicara lomba-lomba Pak ya. Bagaimana kalau seandainya lomba ini adalah lomba 17-an gitu ya. Nah, barangkali ada yang tanya, ini lomba nih, ini sudah masuk Agustus nih. Jangan sampai kita nggak ngerti hukumnya, begitu ya. Ikut lomba balap karung, gitu ya, supaya dapat hadiah dari Pak RT, gitu ya. Ada yang jadi RT di sini, Pak. Ya, awas Pak ya. Ini kalau misalkan ada Pak RT di sini, jangan nyiapin hadiah Pak untuk lomba-lomba tersebut. Haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Ini
Ya, menurut banyak ya ulama yang memfatwakan demikian, ditambah dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak ada hadiah kecuali dengan apa? Kecuali di dalam lomba panahan, pacuan unta dan pacuan kuda, gitu ya. Artinya kalau lomba-lomba ini lomba masyru', tadi yang disebutkan adalah lomba yang disyariatkan ya untuk melatih apa namanya kesigapan kita dan kesiapan kita dalam jihad fisabilillah. Adapun selain itu ada lomba yang diperbolehkan. Ya, seperti apa? Seperti apa? Balap karung, kemudian tarik tambang, terus panjat pinang, ya, kelereng seperti itu. Itu boleh nggak? Boleh, begitu ya, boleh. Tapi dengan catatan, ya, bisa menjadi haram manakala dilakukan ikhtilat, bercampur baur misalkan. Kemudian apa namanya menyia-nyiakan waktu yang sangat banyak karena lombanya itu panjang, begitu ada beberapa sesi. Nah, terus kemudian lomba yang boleh hukumnya tidak boleh menerima hadiah, begitu ya. Yang masyru' saja Pak tadi, lomba-lomba yang masyru' seperti berkuda, ya begitu, balap kuda, seperti panahan, begitu, itu pun dengan catatan boleh menerima hadiah asal dari panitia, misalkan, ya. Apa namanya? Dia ini yang ikut lomba tersebut tidak ikut patungan begitu, ya. Ada pendaftaran misalkan, daftar nanti biaya pendaftaran ini untuk hadiah ini nggak boleh. Ya, benar-benar dari misalkan Pak RT, dari pemerintah, dari donatur itu boleh. Ya, tapi kalau dari masing-masing itu nggak boleh. Ya, kecuali misalkan ada peserta yang nggak ikut patung. Nah, itu menjadi boleh. Begitu kata para ulama, dijelaskan di dalam kitab Minhajut Talibin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Nah, adapun ya lomba yang sifatnya boleh sebagaimana biasa terjadi di lomba 17 Agustusan, maka sama sekali hukumnya haram untuk menerima hadiah. Ya, begitu Pak ya. Jadi jangan ikut Pak. Ikut boleh, tapi nggak boleh menerima hadiah. Begitu. Tapi ya ada tapinya. Kita ya yang sudah benar-benar cinta dengan Allah, ya. Kita yang benar-benar rindu dengan akhirat, ya. Tentu ya kita akan apa ya? Fitrah kita akan menolak untuk ikut lomba-lomba yang seperti itu. Ya, kenapa? Buang-buang waktu. Kita punya pedoman, ya, hidup di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, maka dia mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya di kehidupan akhirat. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat, masih senang main game, masih senang nonton bola misalkan, ya, pertandingan sepak bola Piala Dunia, terus ikuti sebulan penuh, gitu ya. Sampai banyak waktu yang dibuang. Sementara kitab-kitabnya nggak dibaca, Al-Qurannya nggak dibaca. Nah, maka ini ya tanda keislaman itu berkurang. Ya, kualitas keislamannya itu kurang. Kualitas keimanannya itu kurang. Semakin dia tidak mau semakin dia itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya di akhirat, maka dia semakin bagus keislamannya. Begitu ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Ya. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempatnya orang-orang fajir di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tempatnya orang-orang al-abrar bahkan al-muqarrabun. Kemudian di ayat yang ke-29 hingga ayat 36 Allah menjelaskan bagaimana sifat daripada orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman, di mana mereka suka memperolok-olok orang-orang beriman, memfitnah, ya, begitu. Nah, ini Allah akan menjelaskannya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ayat ini pula lah yang menjadikan para ulama itu berselisih pendapat. Apakah al-mutaffifin ini turun di Mekah atau di Madinah? Digolongkan al-mutaffifin apakah Makkiyah atau Madaniyah? Maka karena ini, ya, di mana bagi ulama yang berpendapat bahwasanya al-mutaffifin ini adalah Madaniyah, maka berpendapat dengan hadis al-mutaffifin ini, ya. Ayat ini turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, mendapati penduduk Madinah itu dalam kebiasaannya melakukan kecurangan dalam menimba ketika mereka menjadi penjual. Adapun sebagian ulama berpendapat bahwasanya surat ini makkiyah. Kenapa? Karena masih menceritakan, masih didapati tentang sifat-sifat orang kafir, ya, terhadap orang-orang yang beriman.
di mana mereka suka yataghamazun, memperolok-olok dengan mata mereka, saling mengedip-ngedipkan mata, ya, untuk merendahkan siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, akan kita bahas insya Allah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Innal ladzina ajramu ay alladzina irtakabul jara'im wal mubiqat. Ya. Adalah mereka orang-orang yang melakukan keburukan dan kecelakaan. Kanu fid dunya, di dalam dunia. Apa sih keburukan yang mereka lakukan? Apa kecelakaan yang mereka lakukan? Minal ladzina amanu yadhaku, terhadap orang-orang yang beriman, mereka mentertawakan, ya. Jadi kebiasaan orang kafir, Pak. Ketika ada orang yang beriman ditertawakan orang-orang yang beriman ini. Kenapa? Karena keimanan mereka, ya. Karena orang-orang yang beriman ini ditertawakan, dilecehkan oleh mereka. Kenapa? Karena keimanan mereka, ya, oleh orang-orang kafir. Yadhakuna minal mu'minina istihza'an wa sukhriyatan bihim bisababi imanihim. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman, ya, sebagai bentuk mengolok-olok dan merendahkan mereka. Karena apa? Karena keimanan mereka. Seperti itu. Ya, jadi jangan heran kalau sekarang banyak sekali ulama-ulama yang diolok-olok, ya, oleh orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang memakai bajunya baju muslim, ya, ngakunya Islam tapi berani mengolok-olok ulama, ya, tentang anggota MUI. Bahkan sekarang, ya, ada orang-orang yang di belakang siapa? Panji Gumilang, ya, berani mengolok-olok MUI, ya. Ada begitu, ya. Salah, ya, yang memfatwakan bahwa salah, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Yang benar ini adalah Al-Qur'an itu adalah apa namanya? Kalamnya Nabi, bukan kalamullah. Ini banyak sekali ya seperti itu. Ya, ditertawakan. Kemudian wa idza marru bihim yataghamazun. Ini masih menceritakan sifat daripada orang-orang kafir. Apa artinya? Idza marra haula'il mujrimun bil mu'minina yaghmasu ba'duhum ba'dan bil isyarati bil yaddi wa bil aini aw bi ghairi dzalik tanakkusan lil mu'minin wa ihtiqaran lahum wa sukhriyatan minhum. Idza marra haula'il mujrimun, apabila mereka orang-orang mujrim, orang-orang yang celaka ini, orang-orang kafir ini melewati siapa? Orang-orang yang beriman, ya, antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya antara orang kafir ini dengan kafir yang lainnya, yataqamazun, mereka memberikan isyarat, ya, dalam rangka untuk merendahkan orang kafir itu, orang beriman itu. Dengan apa? Dengan tangan mereka. Misal nih, ya, antum nih ada sahabat yang lewat nih, misalkan di depan orang kafir, maka saling saling mengedip-ngedipkan mata, ya, begitu ya. Mungkin dulu kita pernah waktu masih jadi anak-anak, ya, waktu nakal-nakalnya gitu, Pak, ya, untuk melecehkan teman kita. Misalkan kita kita melecehkannya bukan dengan apa? Dengan kalimat, bukan, tapi dengan apa? Dengan isyarat mata. Begitu ya, atau dengan tangan seperti ini, ya. Begitu. Pokoknya direndahkan orang yang beriman pada saat itu di Mekah khususnya. Itu dan menjadi kebiasaan orang-orang kafir. Ya, kira-kira bagaimana kalau kita terjadi di saat ini? Ya, kita lewat, kemudian ada orang kafir sedang apa? Sedang merendahkan kita dengan sikap mereka. Mau diapakan? Begitu ya. Mau diapakan kira-kira? Hadirin azani Allah wa iyyakum. Au bil aini, atau dengan mata. Ya, bisa dengan tangan atau dengan mata. Au bi ghairi dzalik, atau dengan selain itu. Berarti umum sifatnya, bisa dengan kalimat, bisa dengan bisik-bisik dan lain sebagainya. Tanakkusan. Kenapa mereka demikian? Tanakkusan lil mukminin. Ya, untuk merendahkan orang-orang yang beriman. Wahtiqaran lahum, sama merendahkan mereka. Wasukhriyatan minhum, dan sebagai bentuk perendahan dari orang-orang kafir. Ya, ini yang dilakukan oleh orang kafir. Jadi jangan heran, Pak. Ya, kalau sampai sekarang, ya, orang-orang kafir seperti itu memang dari dulu seperti itu. Ya, kita direndahkan, kita difitnah, ya, kita dituduh. Jangan sedih. Jangan sampai merasa kita ini merasa paling teraniaya sendiri hanya karena kita mengamalkan syariat. Enggak. Kita belum ada apa-apanya dibanding dengan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ujian mereka jauh lebih besar, jauh lebih keras ketika mereka mengamalkan syariat dibanding kita saat ini. Paling kita mentok-mentok diolok-olok. Iya enggak?
paling dikatai di belakang kita, begitu. Sesekali di depan kita, dan alhamdulillah saya pernah merasakan semua, Pak. Ya, alhamdulillah saya diolok-olok, saya difitnah, saya dituduh bahkan di depan, ya, di depan langsung begitu ya. Hanya karena saya berjenggot ini, begitu ya. Ya Pak, teroris dituduhnya, begitu ya. Teroris, menyedihkan sekali ya keadaan. Sebagian saudara kita yang masih buta terhadap syariat. Taib. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.